بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kita selenggarakan bagi para ummahat maupun akhwat yang berkesempatan hadir pada kajian ini. Ini merupakan salah satu upaya kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah, dengan suatu ibadah yang kita yakini merupakan ibadah yang termulia, apalagi di zaman kita, dan juga kita sadari merupakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu syar'i sebagai bekal ilmu, dalil dan dasar pijakan bagi kita dalam berucap dan berbuat, dalam beramal, agar senantiasa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersama keikhlasan, dengan niat ikhlas yang mendorong kita dalam mengerjakan setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilm, menuntut ilmu syar'i yang difardukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengabarkan kepada kita bahwa kunci kebaikan adalah ilmu syariat, memahami syariat. Pada hadits Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah beri dia fiqh, pemahaman dalam agama, pemahaman yang meliputi pemahaman di bidang akidah dan pemahaman di bidang fiqh.
Pada majelis kita kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan terkait dengan kaum wanita yang merupakan bekal yang tentunya wajib dan dibutuhkan oleh para ummahat dan akhwat. Bagaimana bisa menjadi seorang wanita salihah. Sebenarnya pembahasan al-mar'atus salihah, pembahasan wanita salihah itu meliputi seluruh wanita yang bersuami maupun yang belum bersuami. Hanya saja notabene-nya pembahasan banyaknya pembahasan selalu mengarah pada wanita salihah, kaitannya dengan kewajibannya berkhidmat kepada suami, menunaikan hak-hak suami. Ya, intinya wanita salihah adalah wanita yang beramal saleh dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, serta hak-hak selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak Rasulnya. Seorang wanita punya dua orang tua, hak kedua orang tuanya. Ya. Dan seterusnya. Hingga jika Allah Subhanahu wa taala memberi karunia seorang wanita menikah, dia bersuami, maka bertambah lagi kewajibannya berkhidmat, menunaikan hak-hak suaminya. Ya. Barakallahu fikum. Perlu kita ketahui bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna dalam keadilannya dan kebijaksanaannya. Karena syariat Islam menempatkan dan memosisikan segala sesuatu pada tempat dan posisinya masing-masing. Dalam syariat Islam dinyatakan bahwa lelaki berbeda dengan wanita dan laki-laki mengungguli wanita. Ya. Hal itu telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 36. Walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah lelaki itu sama dengan wanita. Dan kita akan mendengar nanti di tengah pembahasan keterangan ulama yang menunjukkan sekian perbedaan lelaki dengan wanita, keunggulan, kelebihan lelaki atas wanita.
Nah, pada suatu rumah tangga, pemimpin rumah tangga adalah suami, bukan istri. Ya. Jika wanita yang memimpin rumah tangga dan mengatur suami, maka rumah tangga itu akan kacau. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', kaum pria adalah pemimpin kaum wanita. Sebabnya apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kelebihan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu Allah memberi keutamaan kelebihan kaum pria atas kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab harta yang mereka nafkahkan. Ya. Harta yang mereka nafkahkan, yang mereka belanjakan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ayat ini bahwa lelaki yang memimpin wanita dan sebagai hakim atasnya dan sebagai pendidiknya yang mendidiknya, jika wanita itu akan melenceng, sebabnya bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, karena kaum pria lebih utama daripada kaum wanita, kaum pria lebih baik daripada kaum wanita. Oleh karena itu, Ibnu Katsir menyebutkan, oleh karena itu kenabian, kerasulan itu khusus pada kaum pria. Makanya tidak ada nabi, tidak ada rasul dari kaum wanita, khusus pada kaum pria. Begitu pula kekuasaan tertinggi, al-mulk al-a'zam, pada suatu pemerintahan negara, ya, maka pemimpin, penguasa tertinggi, ya, adalah lelaki. Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Satu kaum tidak akan beruntung. Ya, satu kaum tidak akan beruntung, satu kaum yang mengangkat pemimpin mereka dari kalangan wanita. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya. Hadis sahih dari Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Begitu pula kata Ibnu Katsir, posisi kedudukan sebagai qadhi dan selain itu. Ya. Nah, ini juga disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Ya, yang namanya wilayah kepemimpinan, kekuasaan itu di tangan laki-laki, kenabian, kerasulan
Ya, kekhususan kaum pria pada ibadah seperti jihad itu difardukan atas kaum lelaki. Pelaksanaan Jumatan, Id, hari raya, salat Id, yaitu atas kaum lelaki. Adapun wanita sifatnya mengikut. Ya. Baik. Oleh karena itu pada salat berjamaah juga kita sama-sama mengetahui bahwa tidak sah wanita mengimami laki-laki. Ya, harus laki-laki yang mengimami wanita. Nah, begitu pula dengan sebab wabima anfaqu min amwalihim, dengan sebab harta yang mereka nafkahkan. Ya, masuk dalam makna ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, mahar yang mereka berikan kepada wanita yang dinikahi sebagai istri, nafkah ya yang diberikan oleh suami kepada para istri. Nah, begitu pula yang lainnya dari pengeluaran harta mereka yang mereka nafkahkan. Nah ini jadi Sa'di rahimahullah kemudian menyimpulkan, diketahui dari sini semuanya bahwa diketahui dari ini semua bahwa pria itu ya berposisi bagaikan orang yang memimpin, menguasai istrinya, memimpin istrinya, dan istri itu di sisinya posisinya bagaikan tawanan dalam kekuasaannya yang berkewajiban berkhidmat kepada suaminya. Dan akan disampaikan nanti hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang hal ini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa kaum wanita ya posisinya adalah seperti tawanan di tangan suaminya, di bawah kekuasaan dan kepemimpinan suaminya. Pada hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin, masing-masing kalian pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pria adalah pemimpin atas anggota keluarganya, kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga yang memimpin seluruh anggota rumah tangganya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas anggota rumah tangganya yang dipimpinnya, yang diurusinya sebagai kepala rumah tangga. Masuk di dalamnya anak istrinya, ya, yang merupakan anggota keluarganya, anggota rumah tangganya. Bahkan sampai pada tahap ya kuatnya hak yang dimiliki oleh seorang suami atas istrinya,
sampai Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Nabi alaihi salatu wassalam bersabda pada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, sungguh aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Seandainya hal itu berlaku pada syariat ini. Tetapi hukum itu tidak berlaku dalam syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ini penggambaran. Seandainya itu berlaku, ya, dibenarkan dalam rangka khidmat seseorang kepada orang lain, maka istri akan disuruh sujud kepada suami. Akan tapi dalam syariat Nabi SAW, hukum itu tidak berlaku. Tidak boleh dalam syariat ini melakukan penghormatan dengan cara sujud kepada orang lain. Bahkan dengan cara merunduk. Dengan cara merunduk, ya, seperti ruku sekalipun. Itu tidak dibenarkan dalam syariat ini. Hal itu merupakan kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan, menghormati orang lain dengan, ya, ruku, sujud. Kita sujud, ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat. Ya. Sebenarnya sujud kepada selain Allah jika dengan perintah Allah boleh. Seperti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat agar sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Begitu pula penghormatan kepada orang besar yang mulia dengan cara sujud. Dulu pernah menjadi syariat Bani Israel. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub, ya, yang bergelar Israel alaihissalam, dan istrinya bersama 11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kepada Nabi Yusuf setelah mereka diboyong ke Mesir dan masuk ke istana, ya, karena kemuliaan Nabi Yusuf yang telah di masa itu telah diangkat oleh Allah SWT, Nabi dan Rasul, dan telah menjadi pejabat negara kerajaan Mesir sebagai pejabat besar, yaitu sebagai menteri, ya, sehingga mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Itu pernah berlaku, ya, pada syariat Bani Israel. Sebagaimana diberitakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Kemudian hukum itu mansukh, terhapus pada syariat Nabi SAW. Telah kita dengar tadi, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya. Artinya sudah tidak berlaku, tidak boleh dalam syariat Nabi Muhammad SAW seseorang menghormati orang lain apapun kedudukannya, setinggi apapun kedudukannya atasnya, dengan cara sujud kepadanya. Ya, bahkan seorang suami sekalipun yang begitu tinggi kedudukannya, haknya atas istrinya, istri tidak boleh sujud kepadanya. Seandainya hukum itu berlaku, maka akan disuruh sujud kepada suami. Ini penggambaran betapa tinggi kedudukan dan hak, ya, suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin. Nah, sebaliknya, ya, pembahasan timbal balik, ya, tentunya istri juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh suami.
Karena ini adalah interaksi timbal balik ya. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Nah, dan tentunya masing-masing melaksanakan kewajibannya sesuai kemampuan. Yang namanya kewajiban itu dikaitkan dengan kemampuan. Berdasarkan keumuman firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai kesanggupan kalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani suatu jiwa, suatu diri kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Nabi SAW bersabda pada hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan dengannya kepada kalian maka kerjakanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya, masing-masing berkewajiban sesuai kemampuannya melaksanakan kewajiban dia menunaikan hak pasangannya, hak masing-masing pasangannya. Ini timbal balik. Tetapi hak suami terhadap istri lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf." Bagi para wanita ya, mereka memiliki hak semisal dengan hak suami yang diwajibkan atas para istri. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan bagi kaum lelaki, para suami, mereka punya ketinggian, keunggulan satu derajat atas para wanita. Jadi suami mengungguli istri satu derajat dalam hal haknya. As-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman menjelaskan bahwa bagi para wanita atau para suami ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Bagi para wanita atas para suami, para wanita istri ini punya hak dan kewajiban yang semisal dengan hak-hak dan kewajiban para suami atas para istri. Jadi timbal balik. Para istri punya hak dan kewajiban kaitannya dengan suami. Begitu pula suami baik yang bersifat wajib dan sunnah. Ada hak yang sifatnya wajib, dan itu berarti wajib bagi masing-masing pihak untuk menunaikannya. Ada hak yang sifatnya sunnah, ditunaikan, tidak wajib. Yang menjadi pedoman rujukan mengenai hak-hak antara suami istri kembali kepada apa yang ma'ruf. Kata Sa'di rahimahullah, yang ma'ruf yaitu kembali pada adat istiadat negeri setempat di zaman itu yang semisal dengan semisalnya. Dan itu tentunya berbeda-beda sesuai perbedaan zaman, perbedaan tempat, keadaan orang dan adat istiadat. Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa itu berbeda-beda sesuai perbedaan zaman, perbedaan tempat, perbedaan keadaan, perbedaan orang, dan perbedaan adat istiadat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan walirrijali 'alaihinna darajah.
Bagi kaum pria ada satu derajat di atas kaum wanita. Ketinggian derajatnya, kepemimpinannya. Ya. Ketinggian derajatnya, kepemimpinannya, dan kelebihan hak yang dimilikinya melebihi hak yang dimiliki oleh istri. Jadi ini semakna dengan ayat yang telah lewat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa kaum pria adalah pemimpin atas kaum wanita. Ya. Dan kelanjutan ayat yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, di sini As-Sa'di rahimahullah menjelaskan pada tafsir walir rijali 'alaihinna darajah, jadi bahwa kaum pria di satu derajat di atas kaum wanita. Jadi kedudukan, ya, status kenabian, ya, kerasulan, kemudian pengambil penentu hukum, qadha sebagai qadhi hakim, kemudian imamah sughra, imamah kubra, kepemimpinan, kekuasaan baik yang wilayah kecil maupun wilayah terbesar, pemimpin tertinggi dalam suatu negara, maupun wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari satu wilayah yang besar. Ya, ibaratnya, ya, pemimpin tertinggi di pusat, kemudian di bawahnya tingkatan amir, gubernur, ya, bupati, dan seterusnya ke bawah. Itu semua khusus untuk kaum lelaki. Ya. Kaum lelaki berlipat kali, ya, hak yang dimilikinya dalam banyak perkara, termasuk diantaranya dalam hal hak warisan, ya, misalkan, ya, dalam hak warisan, jika seseorang punya anak laki-laki dan anak wanita, kemudian hartanya diwarisi oleh anak-anaknya, dibagi di antara seluruh anak-anaknya, ada anak laki-laki dan anak wanita, maka tidak dibagi rata. Ya, masing-masing dapat satu, tidak, melainkan lelaki 2 kali lipat bagiannya dibandingkan wanita. Dan yang semisal dengan itu. Bahkan dalam syariat ini hak suami melebihi hak ibu. Sehingga sekiranya berbenturan antara kepentingan suami dan ibu, suami lebih didahulukan. Ya, perhatikan ini. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di atas, yang menyifatkan yaitu hadits Abu Hurairah, ya, yang telah disebutkan di atas, bahwa menyifatkan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Ya, wanita harus menaati orang yang memimpinnya, yang menguasainya di rumah, kepala rumah tangga itu suaminya. Dan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Muslim, yang menyifatkan wanita bagikan tawanan di tangan suami. Atau pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyifatkan bahwa wanita bagikan tawanan di tangan suami. Pada riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ittaqullah fin nisa." Nabi mengatakan kepada
Kaum pria bertakwalah kalian kepada Allah, ya, dalam menyikapi memperlakukan kaum wanita. Fa innahunna awanin 'indakum, karena sesungguhnya mereka itu adalah tawanan-tawanan di sisi kalian. Ya. Jadi yang kita petik dari hadis pernyataan Nabi, fa innahunna awanin 'indakum. Karena sesungguhnya mereka itu di sisi kalian adalah tawanan-tawanan di sisi kalian. Ya. Sehingga artinya bahwa wanita ini ketika telah dinikahi oleh seorang pria dan telah menjadi istri suaminya, maka suami ini sekarang yang menguasai dia di rumah. Maka dia memiliki hak yang lebih besar untuk ditaati olehnya dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, berikut ini kami akan sampaikan sekian hak-hak suami atas istri. Yang pertama, kewajiban istri melayani kebutuhan biologis suami. Ini tercantum pada beberapa hadis. Di antaranya hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bazzar. Hadis ini sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah dan yang lainnya. Yaitu kata Nabi alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi," apabila seorang pria mengajak istrinya ke kasurnya, tempat tidurnya, faltujib, maka hendaknya sang istri menyambut, menjawab, memenuhi ajakan itu. Wa in kanat ala dhahri qatabin, meskipun ketika itu sang istri sedang duduk di atas pelana onta, dia harus turun dan kembali ke ranjang suaminya. Yang kedua, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaq alaih. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa abat fabata ghadbana la'anatha al-malaikatu hatta tusbihah. Apabila seorang pria mengajak istrinya ke ranjangnya, fa'abat, lantas sang istri enggan, tidak mau, menolak, fabata ghadbana, lantas suaminya marah, jengkel dengan sebab itu, karena haknya tidak dipenuhi. La'anathal malaikatu hatta tusbih. Malaikat melaknat wanita itu sampai subuh. Jadi di malam itu suaminya dalam keadaan jengkel, marah kepada dia, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Jadi ini muttafaq alaih. Pada riwayat lainnya juga muttafaq alaih. Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Dan Nabi, demi zat yaitu Allah taala yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pria mengajak istrinya ke ranjangnya, fata'ba 'alayhi, lantas sang istri menolak, illa kana alladhi fis sama', kecuali yang ada di atas langit, zat yang ada di atas langit itu Allah Subhanahu wa taala, sakhitan 'alaiha, murka atas wanita itu, hatta yarda anha, sampai suaminya ridho kepadanya. Jika suaminya sudah ridho kepadanya, maka Allah tidak murka lagi padanya. Selama suaminya tidak ridho kepadanya, maka Allah murka padanya. Ini selama
suaminya marah pada dia, Allah murka padanya sampai suaminya ridha, sehingga ya tidak dimurkai lagi oleh Allah SWT. Apabila suami melarang istri berpuasa sunnah agar hajat biologisnya tidak terganggu, sang istri tidak boleh berpuasa sunnah. Pada hadits Abu Hurairah muttafaq alaih, Nabi bersabda, la yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Ya, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya menyaksikannya, hadir bersamanya di rumah, kecuali dengan seizinnya. Jadi jika tidak diizinkan berarti tidak boleh. Yakni puasa sunnah. Karena itu hanya sunnah sementara itu mengganggu hajat biologis suaminya karena fisiknya akan melemah dengan puasa itu, padahal itu hanya sunnah, sementara melayani suami adalah wajib. Nah, itu jelas dari segi makna. Hadits ini muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz tadi, dan pada riwayat Abu Daud begitu pula Darimi terdapat tambahan lafaz ghair Ramadan. Yani berpuasa selain Ramadan, artinya selain puasa Ramadan, berarti puasa sunnah yang dimaksud. Maknanya sudah jelaskan tadi. Karena hanya sunnah sementara melayani kebutuhan biologis suami sifatnya wajib, sedangkan puasa itu akan melemahkan fisik. Ya. Baik. Tambahan riwayat Abu Daud tadi itu dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, dan itu memperjelas maknanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam As-Siyasah Syar'iyyah, wajib atas masing-masing suami istri menunaikan hak-hak pasangannya bi nafsin wa insyirahi sadrin, dengan ya jiwa yang senang, dengan lapang dada, dengan sukarela, ya, tanpa perasaan berat, tanpa perasaan ya terbebani, ya, tapi dengan hati senang, dengan dada yang lapang. Nah, sehingga harmonis, ya, tercipta keharmonisan, ya, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang wanita punya hak untuk ditunaikan oleh suaminya, yaitu ketika dinikahi diberi mahar, setelah dinikahi dinafkahi hidupnya dengan cara yang ma'ruf, ya. Dan juga wanita punya hak, ya, pada tubuh suaminya, yaitu interaksi, ya, pergaulan yang baik, ya, dan mendapatkan kesenangan suami istri. Nah, baik. Dan di sini pada penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini yang kami nukil, ya, menjelaskan timbal balik masing-masing punya hak pada hajat biologis ini. Nah, namun fokusnya sekarang pembahasan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Nah, kemudian di sini ada keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan seorang pria, suami, ya, punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya kapan saja, selama walir rajuli 'alaiha an yatamatta biha mata syaa ma lam yadurra biha, kapan saja selama tidak memudaratkannya. Ya, tetap tidak boleh memberi mudarat pada istri. Ya. Ini jelas, ya. Dalam syariat la dharar wa la dirar.
Jika sampai memudaratkan istri maka tidak boleh. Sudah di luar kemampuan itu. Bahkan sudah memudaratkan. Au yushgilha an wajibin, atau hal itu sampai menyibukkan sang istri, melalaikan dari kewajibannya. Ya. Misalkan sampai tidak bisa sholat fardu misalkan. Ya, itu kan sudah berlebihan. Nah, selama tidak pada tingkat tahapan itu, selama tidak memudaratkan istri, tidak melalaikan istri, menyibukkan istri sehingga melalaikannya dari melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT, maka wajib, fayajibu 'alaiha an tumakkinahu kadzalik. Jadi malam yadurra biha aw yushghilha an wajib, fayajibu 'alaiha an tumakkinahu kadzalik. Maka wajib atas istri untuk ya melayani suaminya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kewajiban istri mengurus dan menjaga rumah harta suami. Ya. Pada hadits Ibnu Umar di atas, muttafaq alaih, penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa setiap orang adalah pemimpin. Ya, kemudian pada kelanjutan hadis, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang itu. Jadi masuk dalam kategori ini ya mengurus rumah, ya, yang terkait dengan kemaslahatan rumah. Memasak, ya, urusan di dapur, pembersihan rumah dan semisalnya. Nah, dan tentunya di sini ya dengan cara yang ma'ruf, ada keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa menjelaskan bahwa ini patokannya adalah bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi di sini tentunya kembali juga sesuai dengan kemampuan keadaan ya. Beda misalkan khidmat wanita ya. Wanita yang kuat fisiknya dengan yang lemah fisiknya. Nah, ya, dan semisal itu. Baik. Dan juga termasuk dalam kategori ini yaitu hadits Abu Hurairah muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wala ta'dzan fi baitihi illa biidni. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Dan pada hadis yang lain yang semisal dengan ini, hadis Amr ibn al-As, hadis Amr ya bin al-Ahwas radhiyallahu taala an, Amr bin al-Ahwas radhiyallahu taala anhu, riwayat At-Tirmidzi. Ada kelemahan pada sana tetapi ada penguat yang dengannya dinilai hasan dengan penguatnya Al-Albani rahimahullah. Ya, Nabi alaihi wasallam mengatakan tentang masing-masing suami itu ada hak ya. Kemudian Nabi mengatakan fa amma haqqukum 'ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna. Adapun hak kalian atas istri kalian, para istri tidak boleh ya mengizinkan orang yang kalian benci menginjak ya tikar rumah kalian ya. Mengizinkan masuk menginjak tikar rumah ataukah kasurnya ya dan semisalnya. Yakni maknanya adalah tidak boleh mengizinkan masuk ke rumah suami orang yang dibenci oleh suami masuk ke rumahnya. Nah, dan ini
bisa difahami tentunya ada keterangan ulama na'am tentang ini, bahwa ini jika memang istri tidak mengetahui ridho suaminya karena hal itu, tidak ada keridhaan suami yang dia pegang yang bisa dijadikan dasar untuk masukkan. Adapun jika misalkan seorang wanita tahu bahwa suaminya ridho dengan itu, tidak mempermasalahkan, maka tidak masalah. Nah, seperti misalkan seorang istri mengetahui ridho suaminya sesuai dengan adat, kebiasaan yang sudah diketahui dari suaminya, biasa memasukkan tamu ke tempat khusus dan disiapkan untuk tamu, maka tidak masalah. Nah, begitu pula menjaga harta suami. Jadi pada asalnya seorang istri itu tidak boleh bertindak sendiri dalam penggunaan harta suami, harta milik suami, kecuali dengan izin suami. Nah, ada hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi, hadis sahih. Nabi bersabda, "La tunfiqu imra'atun min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha." Qila ya Rasulullah wala ta'am. Jadi seorang wanita tidak boleh mengeluarkan, membelanjakan harta dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Meskipun itu makanan. Nah, ini tidak boleh. Harus dengan izin suami. Tetapi ada hadis lain, hadis Aisyah muttafaq alaih, yang menjanjikan Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha ghairu mafsadatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba." Al-hadis. Jika seorang istri mengeluarkan dari makanan yang ada di rumahnya, yang merupakan makanan harta suaminya, tanpa menimbulkan mafsadah, tidak mengganggu kemaslahatan rumah tangga, maka sang istri dapat pahalanya dengan sebab dia yang berbuat, misalkan menyedekahkan hal itu, atau memberikan kepada tetangga, menghadiahkan, dan suaminya juga dapat pahala bima kasaba, dengan sebab dia yang punya harta, dia yang telah bekerja menghasilkan harta itu. Dan sekiranya itu ada pihak lain yang misalkan terlibat di situ, di hadis disebutkan oleh Khazin mithlu dzalik, juga bendahara dapat pahala jika memang harta suami itu ada diurus oleh seorang bendahara dan dia ikut terlibat dalam ta'awun di situ, itu kebaikan tanpa mengurangi pahala yang lainnya. Hadis ini muttafaq alaih. Ini oleh ulama dijelaskan, bahwa ini tertuju pada wanita yang telah mendapat izin dari suaminya secara jelas atau dengan indikator yang menunjukkan izinnya. Ada juga yang menjelaskan, bahwa ini dibawa kepada makna istri mengetahui ridho suaminya, secara jelas, maupun mengetahui izin suaminya yang dipahami dari adat kebiasaan yang ada, bahwa memang itu hal yang diridhoi oleh suaminya, biasa memberikan orang yang datang meminta sesuatu, fakir miskin berhajat, kemudian diberi sedikit, bukan banyak, yang secara adat itu sedikit, dan itu tidak mengganggu kemaslahatan rumah tangga. Nah, ini jika dia tahu bahwa suaminya sama dengan keumuman orang lain, dalam hal memaafkan, mentolerir yang seperti itu.
Nah, karena itu hal yang tidak banyak. Nah, dan secara adat itu biasa. Ya. Untuk membantu orang lain, orang yang meminta, fakir miskin yang butuh dibantu. Nah. Ya. Begitu pula fatwa Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan bahwa pada asalnya wanita tidak boleh bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Nah, kemudian diperkecualikan oleh mereka, yaitu sesuatu yang sedikit ringan, yang secara adat itu tidak dipermasalahkan. Memberikan sedikit, ya, sebagian dari makanan ke tetangga untuk menyambung hubungan, ya, mempererat hubungan antar tetangga, atau memberikan orang-orang yang datang meminta, ya, dan itu tidak memudaratkan harta suaminya, maka masing-masing dapat pahala. Istrinya dapat pahala karena dia telah berbuat, dan suaminya dapat pahala karena dia yang punya harta. Nah, kemudian yang ketiga, mengurus anak-anak suami yang ada di rumah. Pada hadis Ibnu Umar muttafaq alaih yang telah lewat, ya, wal mar'atu wanita ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Jadi seorang wanita, ya, punya tanggung jawab mengurus anak-anak suami. Nah, kemudian yang lainnya yaitu menjaga kehormatan suami dengan menjaga kesucian dirinya ketika ditinggal di rumah. Suami sedang di luar rumah, bekerja atau safar. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita salihah adalah wanita-wanita yang selalu taat kepada suami, ya, dan menjaga hal-hal yang diwajibkan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makna fas-solihatu qanitatun. Qanitatun artinya senantiasa taat pada suami. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihah itu menjaga suaminya di belakang. Dengan menjaga dirinya, kesucian dirinya, menjaga harta suaminya. Dan hal itu, ya, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita salihah itu, dan taufik, Allah memberi taufik dan menolong wanita-wanita salihah itu melakukan hal itu. Nah, jika bukan karena taufik dan pertolongan Allah kepada para wanita salihah itu, maka yang namanya jiwa itu ammaratun bisu. Nah, baik, demikian keterangan Sa'di rahimahullah. Keterangan Ibnu Utsaimin dari Riyadhus Shalihin, ya, tentang ini, yaitu bahwa para wanita salihah itu menjaga rahasia suami, ya, dan menjaga apa yang ada di interaksi yang ada di balik, ya, dinding-dinding rumah mereka yang sifatnya rahasia di dalam pada kehidupan rumah tangga, yang merupakan urusan-urusan khusus, pribadi, ya, privasi di dalam. Maka seorang wanita menjaga itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hal itu. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, bima hafizallah. Ya, inilah wanita yang saleh. Nah, ya. Kemudian termasuk pula kewajiban istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Jadi diibaratkan, tadi sudah sampaikan, wanita itu bagaikan tawanan yang berada dalam kekuasaan suami. Masuk dalam makna ini, ya, sebagai tawanan suami yang dikuasai oleh suami di rumah, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam As-Siyasah Syar'iyyah,
bahwa seorang wanita istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya illa biidzni, kecuali dengan izin suaminya, atau biidzni syari', atau izin pembuat syariat ini Allah Subhanahu wa taala, izin dari segi syariat. Al-Bukhari membuat judul dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab An-Nikah, kitab pernikahan, bab wanita minta izin kepada suaminya jika ingin keluar ke masjid dan hajat lainnya. Al-Bukhari berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila seorang wanita minta izin kepada salah seorang dari kalian, kepada suaminya untuk keluar ke masjid, maka jangan dia halangi, jangan dia larang. Ya. Dan pada riwayat lain dalam Sahih Bukhari, idza sta'dzanakum nisa'ukum bil laili ilal masjid fa'dzanu lahunna, apabila istri kalian minta izin kepada kalian di malam hari keluar ke masjid, maka beri izin mereka. Yani tentunya dalam hal ini para wanita ini ketika keluar ke masjid menghadiri salat berjamaah tentunya dengan adab-adab syar'i, berhijab syar'i dan yang lainnya diatur dalam syariat, tidak boleh menimbulkan fitnah. Tetapi yang diinginkan dari hadis bahwa jika mereka minta izin maka jangan dihalangi. Artinya apa? Di sini Ibnu Hajar menukil dalam Fathul Bari keterangan An-Nawawi yang mengatakan ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Karena jika hendak ke masjid, itu salat berjamaah itu harus minta izin. Begitu pula hajat-hajat yang lainnya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa juga memberi ada keterangan tentang ini, menggambarkan bahwa wanita itu di sisi suaminya itu menyerupai budak dan tawanan yang dikuasai oleh suaminya sebagai tuannya, yang menawannya dan sebagai tuannya, maka dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin orang yang menguasainya, yang menawannya di rumah. Baik, kata Ibnu Taimiyah, disuruh keluar oleh ayahnya atau disuruh keluar oleh ibunya, ataupun yang lainnya, suaminya tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan imam-imam Islam. Apabila seorang pria hendak pindah ke tempat lain dalam keadaan suami ini adalah suami yang baik, suami yang adil, dia menunaikan hak-hak istrinya dengan baik, dia menjaga syariat Allah Ta'ala dalam rumah tangga. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, ayah istrinya, orang tua istrinya melarang putrinya ikut suaminya pindah, maka kata Ibnu Taimiyah, sang istri wajib menaati suaminya dan tidak boleh menaati kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya telah zalim dalam hal ini. Ketika menghalangi putrinya taat kepada suaminya, mengikuti suaminya yang adil dan telah melaksanakan, menunaikan hak-haknya. Nah, begitu pula di sini kata Ibnu Taimiyah, wanita itu tidak boleh menaati ibunya, misalkan yang menyuruh dia untuk khulu, lepas dari ikatan akad suaminya, atau bersiasat untuk menjadikan suaminya akhirnya terpaksa menalak dia. Tidak boleh dia menuruti ibunya dalam perkara itu jika suami ini suami yang baik dan melaksanakan kewajiban. Karena itu adalah pemimpinnya yang menawannya. Baik. Ini adapun hadis bahwa ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anaha kullu syai'.
talat alaihi syamsu wal qamaru illa an yarda anha zawjuha. Siapapun wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi yang terbit atasnya matahari dan bersinar atasnya, bercahaya atasnya bulan, kecuali jika suaminya ridho kepadanya. Hadits itu hadits yang maudhu, hadits yang palsu, ya, divonis palsu oleh Al-Albani rahimahullah dan dhaif. Tetapi dalilnya adalah apa yang telah diuraikan di atas. Naam, terakhir dengan demikian ya, kami mengingatkan karena waktu, jadi hendaknya seorang wanita yang bersuami berjuang agar bisa menjadi wanita salihah, ya, yang dipuji oleh Nabi SAW pada sabdanya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan di dunia adalah wanita yang salihah. Hadits sahih riwayat Muslim. Naam. Begitu pula yang dipuji oleh Allah SWT, yang disebutkan oleh Allah kriteria wanita salihah pada ayat yang telah dibacakan tadi, ya, dalam surah An-Nisa, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Wanita-wanita saleh dan wanita-wanita yang selalu taat kepada suami dan menjaga, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, ya, di belakang suami, dan hal-hal yang sifatnya rahasia terkait dengan suami, ya. Naam, yang telah dijelaskan maknanya di atas. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah, surga bagi wanita salihah pada sabda Nabi alaihi wasallam, hadis yang hasan li ghairi, hasan dengan penguat-penguatnya, ya. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, wa shaumat syahraha, dan berpuasa Ramadan, wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kesuciannya, ya, jaga kemaluannya, wa ta'at ba'alaha, dan dia menaati suaminya, ya, menaati Allah, ya, menaati suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, niscaya dia akan masuk dalam jannah dari pintu mana saja yang dia mau, dari 8 pintu surga, dari seluruh pintu-pintu surga. Pada hadis yang lain disebutkan bahwa pintu surga itu 8. Ya, dia bebas masuk dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga. Nah, ya. Barakallahu fikum. Termasuk hal yang juga butuh kami nasihatkan dan ingatkan para wanita, para istri, yaitu sisi lain yang juga, ya, sering menjadi polemik dalam rumah tangga ketika pihak suami, ya, berhajat untuk karena dia butuh, dan memang disinilah letak, ya, disinilah letak hikmah dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi peluang dalam syariat bagi suami untuk ta'addud, untuk poligami, ya, ketika suami berhajat, ya, dikarenakan adanya keterbatasan pada pihak istri, ya, dan itu hal yang wajar saja, ya. Tetapi yang penting diketahui di sini, ya, bahwa tentunya dengan syarat, ya, orang yang melakukan itu adalah orang yang punya kemampuan tentunya, dan dia memenuhi kriteria adil, ya. Itu yang dipersyaratkan dalam syariat. Dia bisa berlaku adil di antara istri-istrinya. Karena itu telah
peluang itu telah dibuka oleh Allah SWT dalam firman-Nya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba', maksimal sampai 4. Nah, dan di antara hal yang juga perlu diingat ya, bahwa boleh jadi bahwa dengan seorang wanita sebagai istri, kemudian di sana ada suaminya punya istri yang lain, ini bisa berbagi tugas ya, dan mengurangi beban-beban tanggung jawab, tuntutan-tuntutan suami yang terkait dengan keterbatasannya. Nah, sehingga tentunya meskipun hal yang kita pahami bahwa yang namanya wanita punya ghirah ya, punya kecemburuan, dan itu hal yang wajar juga. Nah, tetapi ya, dalam hal ini jika seorang istri memberi peluang dan memudahkan langkah-langkah suaminya untuk memenuhi hajatnya karena keterbatasan yang dimiliki ya, tentunya ini merupakan bentuk ta'awun ya, yang tentunya hal yang terpuji ya. Dan di sini juga kami ingatkan yang terkait dengan orang-orang yang berpoligami, para suami, ingat kewajiban berbuat adil. Nah, kewajiban untuk berbuat adil di antara para istri. Nah, itu merupakan syarat. Karena jika tidak, maka akan terjerumus dalam kezaliman. Akan terjerumus dalam kezaliman, sehingga bukannya meraih kebahagiaan ya, maka melainkan justru akan mendapat ancaman karena telah melakukan kezaliman, karena tidak adil dalam menunaikan hak-hak ya para istri. Dan memang tentunya tanggung jawab akan lebih besar ketika seseorang melakukan itu. Itulah sebabnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini, apakah itu hukumnya sunnah ataukah hukumnya mubah. Nah, tetapi kami ingatkan juga bahwa ini bagian daripada ta'awun dan kerjasama, membantu dalam rangka, karena dalam hal ini akan membantu ya untuk menjaga iffah ya, akan membantu untuk menjaga iffah seorang pria ya, ketika dia berhajat dengan memiliki istri lebih dari satu. Nah, semoga apa yang kami sampaikan, yang kami jelaskan pada kajian ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Jika ada kekurangan-kekurangan yang Anda sampaikan atau kekeliruan ya, maka itu dari kekurangan ilmu kami dan dari syaitan. Astaghfirullah li walil jami' al-hadir wal hadirat. Kami cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.